Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Wulandari, absen 36 dari kelas 12 MIPA 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan untuk ulangan harian ekonomi. Oke, dimulai dari apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan mengenai perkembangan keuangan suatu perusahaan dengan berupa ringkasan. Kita lanjutkan ke laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Apa itu laporan laba dan rugi? Yaitu adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam suatu periode akuntansi. Penyusunan laporan laba atau rugi dapat dilakukan dalam bentuk single step dan multiple step. Single step adalah penghasilan usaha dan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Beban-beban usaha serta beban di luar usaha juga berada dalam satu kelompok. Sehingga laba atau rugi bersih dihitung dengan cara total penghasilan dikurangi dengan total beban. Sedangkan multiple step, baik penghasilan atau beban dipisah dengan cara lebih terperinci antara penghasilan dan beban usaha dengan penghasilan dan beban di luar usaha. Selanjutnya saya akan memberi contoh soal dalam bentuk single step. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal dengan bentuk single step. Ini soalnya saya dapatkan ini dari Google. Diketahui data-data perusahaan PT Sun Service untuk periode akhir Desember 2016 sebagai berikut. Di sini sudah ada datanya dan untuk perintahnya buatlah laporan laba rugi perusahaan di atas dengan menggunakan bentuk laporan laba rugi single step. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menulis judul. Ini. Lalu di dalam single step ada dua kolom, yaitu pendapatan usaha dan beban usaha. Pertama kita tulis pendapatan usaha. Di dalam kolom pendapatan usaha terdapat pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Sesuai data yang kita dapatkan tadi, kita lihat di sini pendapatan jasanya adalah 50 juta, sedangkan pendapatan bunganya adalah 500.000. Kita tulis ke dalam. Setelah itu kita tambahkan dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini untuk di kolom pertama. Di kolom kedua yaitu beban usaha. Di dalam beban usaha terdapat beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban premi asuransi, beban iklan, beban listrik dan air, beban penyusutan, beban pantry, beban administrasi, dan beban bunga. Kita tulis dulu semuanya. Setelah kita tulis semuanya, kita cocokkan lagi dengan yang di sini, data yang tadi, terus kita masukkan juga ke sini seperti yang di atas.
Jadi saat kita sudah selesai menulis semuanya, kita jumlahkan seperti yang di atas dan hasilnya seperti ini. Lalu laba bersih, bagaimana cara menentukan laba bersih? Kita hanya tinggal mengurangi pendapatan usaha dengan beban usaha dan hasilnya diletakkan di ini adalah hasil dari pengurangan 50.500.000 dikurangi 16.700.000 dan terjadilah laba bersih di sini. Ini contoh soalnya tadi, bisa dilihat. Dan ini contoh dalam bentuk single step. Itu tadi contoh soal dalam bentuk single step. Kita akan melanjutkan ke penghasilan komprehensif lainnya. Apa itu penghasilan komprehensif lainnya? Itu adalah perubahan dalam ekuitas entitas selama satu periode. Akuntansi sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Komponen-komponen penghasilan komprehensif lainnya ada penyesuaian atas translasi atau pengukuran ulang mata uang asing, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan, atau sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dan yang terakhir adalah keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan atas instrumen keuangan derivatif. Untuk menyusun penghasilan komprehensif lainnya, ada dua cara, yaitu digabung dalam laporan laba atau rugi, tetapi setelah penyajian saldo laba bersih, seperti yang kalian bisa lihat di sini, dan juga disajikan secara terpisah dalam laporan laba komprehensif yang saya cantumkan juga di sini. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang neraca. Apa itu neraca? Di dalam sebuah perusahaan, jika ingin mengetahui gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan, itu adalah disebut neraca. Neraca disusun setelah menyusun laporan perubahan modal pada periode akuntansi tersebut. Neraca juga memiliki komponen-komponen yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah harta atau aset. Harta atau aset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dapat digolongkan menjadi harta lancar, investasi, harta tidak lancar, dan harta yang tidak berwujud. Yang kedua adalah utang atau liabilitas. Kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang, atau jika pada masa depan akibat transaksi yang dilakukan perusahaan pada masa lalu. Terdiri atas utang jangka pendek dan jangka lama atau panjang. Dan yang terakhir adalah modal atau ekuitas, yaitu bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uangnya di perusahaan. Selanjutnya adalah menyusun neraca. Sumber data untuk membuat neraca dapat diambil dari kertas kerja. Neraca dapat disusun dengan bentuk stafel dan juga bentuk kontra. Neraca bentuk stafel merupakan laporan yang menyajikan harta atau aktiva, utang, dan modal dengan urutan penyusunan dari atas ke bawah. Harta di bagian atas serta utang dan modal di bagian bawah. Kalian bisa lihat sendiri di sini contohnya. Dan yang kedua adalah neraca dengan bentuk skontro. Neraca bentuk skontro merupakan laporan yang menyajikan akun harta, utang, dan modal dalam dua kolom atau bersebelahan. Pada sisi kolom kiri diisi dengan akun harta, sementara itu pada sisi kolom kanan diisi akun hutang dan modal. Dan kalian bisa lihat lagi di sebelah sini contoh dari neraca bentuk skontro. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf atas kurangnya penyampaian materi yang saya sampaikan. Semoga Ibu bisa memaafkan. Sekian dari saya, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.